Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok saya akan menjelaskan tentang perbandingan distro Linux yang dianggotai oleh satu, Rahmadanti, yang kedua Dita Rahmasari, yang ketiga Rahmani Jati, dan yang keempat saya yaitu Balakbar Islamurti. Dan pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmadanti. Terima kasih Bilal. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu Linux. Linux adalah sistem operasi open source yang gratis untuk disebarluaskan dengan di bawah lisensi GNU. Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka utama. Seperti perangkat lunak bebas dan sumber terbuka lainnya pada umumnya, kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan, dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Linux diperkenalkan secara umum oleh Linus Torvalds pada 5 Oktober 1991 di Finlandia. Linux mempunyai pendistribusian yang berisi kumpulan aplikasi-aplikasi yang khusus digunakan oleh Linux dan berusaha untuk menggabungkannya, sehingga dapat menjadi sistem operasi yang berbasis Linux yang sering disebut distro Linux. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Dita Rahmasari. Terima kasih Danti. Selanjutnya adalah kelemahan dan kelebihan sistem operasi Linux. Kelebihan sistem operasi Linux diantaranya open source, yang artinya untuk bisa menggunakan Linux tidak perlu ada lisensi yang dibeli dengan harga yang lumayan seperti pada Windows. Yang kedua, kebal malware, yang artinya keamanan Linux terhadap serangan malware bisa dijamin beberapa tingkat di atas yang lainnya. Yang ketiga, didukung oleh driver yang andal. Dan yang keempat, memiliki aplikasi bawaan yang cukup lengkap. Selanjutnya, kekurangan dari sistem operasi Linux. Di antaranya, tampilan interface yang sedikit rumit. Yang kedua, lemah jika digunakan untuk gaming. Dan beberapa versi Linux tidak cukup memiliki aplikasi bawaan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Hani. Baik, terima kasih Dita. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai membandingkan distro Linux. Distro Linux yang pertama yaitu ZenCafe. Dirancang untuk komputer dengan hardware rendah, sehingga powerful pada PC tua. Walaupun pada komputer yang terbatas, namun distro Linux ini dapat memenuhi kebutuhan pekerjaan sehari-hari. Distro ini ditujukan untuk warnet atau warung internet, sehingga membawa perangkat lunak yaitu untuk pengelolaan warnet atau Internet Cafe Management Software. Selain aplikasi khusus pengelolaan warnet, ZenCafe juga dilengkapi dengan OpenOffice, peramban Firefox, Pidgin, GAC, dan Auto Recovery. Kelebihannya yaitu yang pertama, Gpic yang diinstal manual. Gpic View ini dapat ditemui di submenu aksesoris dengan grafik simpel dan gampang digunakan. Penginstalannya gampang dan mudah, tidak gampang dirusak virus. Kekurangannya yaitu sedikit aplikasi yang support ke sistem Linux ZenCafe. Yang kedua yaitu Linux Mint. Pertama kali dirancang pada tanggal 26 Agustus 2006 yang merupakan turunan dari Ubuntu. Pada tahun 2010, Linux Mint mengeluarkan variasinya yang menggunakan source kode LMDE, Linux Mint Debian Edition. Namun, di tahun berikutnya, Mint merilis update menggunakan source kode Ubuntu. Kelebihannya yaitu yang pertama, mudah diinstal, aplikasi bawaan lengkap seperti pengolah kata, pengolah angka, dan presentasi. Memiliki banyak komunitas, tampilan elegan pada versi desktop Cinnamon, terdapat fitur update dan upgrade, cocok digunakan untuk pemula, memiliki banyak edisi desktop, yaitu KDE, Cinnamon, Mate, dan lain-lain. Kekurangannya yaitu beberapa komputer terasa berat saat menggunakan versi desktop Cinnamon, terlalu sering update, dan memakan lebih banyak RAM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bilal Akbar. Baik, terima kasih Rahma. Dan yang ketiga itu distro Linux Fedora. Sistem operasi open source yang berbasis RPM dan YUM, yang dibuat oleh Fedora Project dan mendapat dukungan dari perusahaan Red Hat. Fitur utama yang diunggulkan Fedora adalah Security Enhanced Linux.
Security Instance merupakan fitur yang mengawasi akses perintah melalui modul keamanan Linux pada kernel. Kelebihannya yaitu memiliki banyak fitur, tampilan desktop yang elegan, menggunakan Security Instance menjadikan distro ini memiliki keamanan yang mumpuni, tidak mudah terserang virus, serta sudah terinstall LibreOffice. Kurangannya yaitu yang pertama kurang stabil, yang kedua meskipun memiliki tampilan yang bagus, namun penggunaannya tergolong sulit. Yang terakhir tidak bisa memutar format yang berkaitan dengan multimedia seperti MP3 dan CD. Dan kesimpulannya yaitu Linux adalah sistem operasi open source yang gratis untuk disebarluaskan di bawah lisensi GNU. Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka utama. Yang pertama yaitu ZenCafe. Adalah salah satu distro Linux yang dirancang untuk komputer dengan hardware rendah. Yang kedua yaitu Linux Mint, merupakan sistem operasi yang berbasis Linux untuk perangkat PC, laptop maupun notebook yang bersifat open source dan bisa didapatkan secara gratis. Yang ketiga itu Fedora, merupakan sistem operasi open source yang berbasis RPM dan Yum. Ketiga distro Linux tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung bagaimana kita sebagai user menjalankan suatu sistem tersebut dengan baik dan sesuai dengan minat dalam penggunaan suatu distro Linux. Cukup sekian dari kelompok yang dapat disampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.